Halo Sobat Jambi, kembali lagi bersama saya Zidane Ahmad Al-Fadan. Buletin IPB telah merangkum sejumlah informasi terkini mengenai inovasi penghijauan taman. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan sebuah pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh Forum PBB. Indonesia sebagai salah satu dari anggota PBB berkomitmen akan mencapai tujuan dari SDGs. Langkah nyata dalam pemanfaatan kota hijau di tengah desakan kawasan metropolitan yang banyak penduduk serta kurangnya lahan penghijauan pada kota-kota besar metropolitan. Taman Kencana sendiri merupakan salah satu contoh taman yang berada di tengah kota Bogor yang cukup mumpuni fasilitasnya sebagai taman. Dengan adanya taman ini dapat membantu kita untuk bisa tetap menjaga sirkulasi udara yang jernih dan mampu menambah lahan terbuka hijau pada kawasan metropolitan ini. Sekarang kami telah terhubung dengan salah satu tim kami yang sedang melakukan liputan secara langsung. Baik Putri Balkis, bagaimana kondisi lapangan saat ini? Terima kasih yang berada di studio Zidan. Saya Putri Balkis melaporkan langsung dari Taman Kencana. Mari dengarkan langsung pendapat dari para pengunjung dan petugas dari Taman Kencana ini mengenai SDGs kota dan pemukiman yang berkelanjutan terkait indikator jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan greenways di kawasan perkotaan metropolitan. Masukan sih apa ya? Mungkin di sini kalau konsep udah bagus, malah nyaman ya. Cuman butuh tempat-tempat buat berteduh dari hujan aja. Soalnya apalagi di sini kan banyak kan pohon-pohon ya. Soalnya Bogor tuh riskan dengan petir, kalau neduh di bawah pohon itu sangat bahaya, karena Bogor terkena hama petirnya. Jadi kalau bisa sih ada Tempat aman untuk berlindungnya. Bukan hanya pos security itu aja. Itu aja sih. Apalagi di sini emang dijaga banget sama security. Saya perokok tapi saya menghargai pada saat ditegur sama security, Pak di area sini nggak boleh ngerokok. Saya stop, saya nggak ngerokok. Karena sangat membantu kualitas udaranya. Betul. Jadi pada saat dikasih tahu pun ya saya juga mematuhi ya. Pada awal mungkin saya karena tidak tahu saya ngerokok, tapi pada saat saya pengen nyantai di sini tanpa merokok pun saya enjoy kok. Kalau secara global ya saya juga belum mantau keseluruhan ya. Tapi kalau untuk pelestarian taman-tamannya kayaknya lumayan oke. Yang saya tahu kayak sini Taman Kencana, Taman Sempur, banyak renovasi yang sifatnya mungkin buat kenyamanan masyarakat ya. Bagus sih gitu. Cuman kalau secara global yang menyeluruh lagi saya belum explore semua sih. Jadi secara keseluruhan ini di Bogor udah lumayan bagus lah, ya. Kayaknya mungkin masih kurang ya. Yang nggak tahu ya, karena tuntutan juga mungkin di Indonesia padat penduduk banget. Jadi lahan-lahan kosong banyak kan ya jadiin rumahan, area kantor, pembangunan ya. Makanya mungkin kalau masih banyak area-area di luar sana, ya saran ke pemerintah mungkinnya itu udah di luar kosan saya juga, ya mungkin perbanyak taman bagus juga. Banyaknya untuk kegiatan ya. Untuk taman-taman sendiri pun ada fungsinya sebenarnya ya. Contoh alun-alunnya sekarang udah jadi ikon kota Bogor karena berdekatan dengan stasiun. Itu banyak dari masyarakat sekitar itu untuk melakukan olahraga pagi. Untuk Sempur sendiri sama fungsinya itu sebenarnya untuk olahraga. Kalau untuk Taman Kencana dikarenakan suasananya yang kalau malam itu sepi, mungkin rata-rata pemantauan kita dari awal sampai dengan sekarang itu pasangan ya, sesuai dengan judulnya untuk bersantai-santai bersama pasangan dan keluarga ya, seperti rekreasi dan sebagainya ya. Penghijauan sendiri bertahap ya, sebenarnya masih banyak, cuman bertahap. Untuk penghijauan selama saya tugas di sini yang saya perhatikan sih nyaman ya, terutama untuk sampahnya juga bersih. Jadi rata-rata untuk pengunjung yang saya lihat itu ceria kalau datang ya, nyaman dan bisa membawa feel yang enak gitu ya. Kalau untuk taman sendiri sebenarnya
Kalau untuk saya pribadi sebagai petugas mungkin untuk fasilitasnya ya, untuk fasilitasnya ditambah lagi. Untuk sekarang kan Taman Kencana hanya Taman Kencana dan Taman Kelang yang ada wifi-nya, free wifi. Untuk taman-taman lain belum, masih diusahakan. Dan juga mungkin saya sebagai petugas, kita fasilitasnya berharapnya untuk CCTV ya, karena kan ini tempat umum. Udah beberapa kali saya di sini bentrok dengan geng motor, tawuran antar pelajar, antar kampung. Cukup baik karena kan visi misinya wali kota sendiri untuk kota Bogor itu kan waktu pertama dilantik itu Bogor 1 juta taman. Meski belum 1 juta tapi sudah bertahap dibangun. Contoh yang di ini sekarang area Manunggal itu bakal dijadikan taman juga di situ untuk lapangan. Pas lapangan itu bakal dijadikan taman juga. Terus untuk sisi positifnya juga sebagian jalan di Bogor itu sudah punya jalur hijau. Jadi untuk PKL semua bersih, kita di situ dibuka untuk para pejalan kaki dengan kata itu jalur hijau. Untuk jumlah pastilah kurang karena jumlah penduduk kan terus bertambah setiap tahunnya ya. Pasti kurang. Dengan adanya banyak taman pada kota besar kawasan metropolitan, tentu saja dapat membantu makhluk hidup untuk tetap meningkatkan kegiatan di luar ruangan. Taman hijau ya, yang ada di kawasan perkotaan metropolitan bisa membantu, bisa sebenarnya selama jumlah proporsinya itu disesuaikan dengan luasan dari kota tersebut gitu. Jadi biasanya kan nanti mengacu pada peraturan perundangan untuk ruang terbuka hijau itu harus ada setidaknya beberapa persen dari total luasan luas perkotaan keseluruhan seperti itu. Jadi kalau itu bisa terpenuhi, setidaknya itu bisa tidak mungkin belum bisa dipastikan, tapi setidaknya bisa sebagai langkah awal untuk mengelola kualitas udara di kawasan perkotaan. Untuk Kota Bogor sebagai bagian dari kawasan metropolitan, kalau dibandingkan dengan Jakarta, Bekasi, Depok, secara jumlah atau ya jumlah dari ruang terbuka hijaunya mungkin agak cukup banyak ya dibanding kota-kota lain tadi seperti Jakarta, kemudian Depok, Bekasi, Tangerang gitu ya. Tapi memang secara kuantitatif kan bukan hanya dilihat oh banyaknya gitu, tapi apakah dilihat dari komponen jenis keragaman yang ada di tamannya itu, keragaman vegetasinya gitu, karena itu akan mempengaruhi kalau bicara ke emisi itu nanti pengaruh ke penyerapan karbon salah satunya ya. Semakin beragam juga kuantitasnya semakin banyak, biasanya akan lebih banyak serapan karbon yang diserap gitu. Jadi tidak hanya cukup di jumlah tamannya saja, tapi dari keanekaragaman vegetasinya di dalam taman tersebut itu juga akan mempengaruhi. Tapi kalau dibandingkan dengan kota-kota lain yang menjadi satu kawasan metropolitan, memang Bogor sudah cukup lah gitu, cukup banyak lah gitu, cukup banyak, tapi ya memang nggak terlalu banyak, tapi cukup lah seperti itu. Ini memang tidak cukup hanya jumlah saja, tapi juga keanekaragaman jenis dari vegetasi dalam taman tersebut juga akan mempengaruhi seberapa besar kemampuan si taman itu bisa menyerap tadi misalnya emisi atau karbon itu gitu. Semakin beragam jenisnya, terutama jenis-jenis yang memang dia memiliki kemampuan untuk menyerap karbon atau emisi lebih banyak, tentu akan semakin tinggi gitu daya serapnya, kemampuan dari si taman itu untuk menyerap emisi atau karbon tadi dari sekitar lingkungan sekitarnya seperti itu. Jadi yang mempengaruhi lagi-lagi itu tadi tidak hanya jumlah, tapi juga dari keanekaragaman jenis. Dari situ kemudian yang paling menentukan adalah pengelolaan dan pemantauannya, itu sih.